Halo Sobat Maritim semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan tentunya salam pro prestasi. Senang dapat berjumpa dengan Sobat Maritim semua pada kesempatan podcast kali ini. Dan Sobat Maritim, pernahkah Sobat Maritim merasakan hidup menjadi seekor ikan yang kemudian tiba-tiba harus hidup di darat? Ataupun burung yang tadinya terbang di udara, kemudian harus hidup dengan lingkungan yang baru, yaitu di darat? Nah, pada podcast kali ini, kita akan membahas terkait tema yaitu adalah adaptasi di lingkungan yang baru. Tentunya bersama dengan kadet-kadet Angkatan 61 dari PP Semarang yang baru kurang lebih 3-4 bulan tinggal di dalam asrama di PIP Semarang. Sebelum kita membahas podcast yang menarik tentunya bersama adik-adik di sebelah saya, alangkah lebih indahnya adalah kita kenalan dulu dengan para kadet Angkatan 61 yang ada di samping saya. Tentunya kita mulai dari yang paling kadet dulu di sebelah kiri saya. Boleh perkenalkan diri kalian? Mohon izin senior memperkenalkan diri. Nama Diota Pinastika Nareswari, NIT 612411439497 dari kelas N1I, nomor absen 10, berasal dari Temanggung. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rajendra Dwijawroda Wratnala, biasa dipanggil Rajendra, kelas N1B, nomor absen 18, NIT 612411139336, berasal dari Pekalongan. Nah, Sobat Maritim, kita akan mengulik kehidupan mereka selama tinggal di asrama di kampus PIP Semarang. Tentunya baik itu suka, baik itu duka, ataupun pengalaman-pengalaman yang kemudian mengubah mereka tentunya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi kadet-kadet PIP Semarang yang tangguh, berkarakter, dan juga memiliki personal yang sangat baik. Apa yang terlintas pertama kali di pikirannya Rajendra ketika menginjakan kakinya di PIP Semarang? Masuk di PIP Semarang ini butuh perjuangan, jadi saya merasa sangat bangga dan antusias saat pertama kali masuk di PIP Semarang. Karena perjuangan saat masuk di PIP ini bukan hal yang mudah. Saat mulai kita tes psikologi, tes samapta, dan tes lainnya, itu bukan suatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Jadi rasa bangga dan rasa antusias pada saat masuk di PIP Semarang ini sangat besar. Saya percaya nggak cuma Rajendra aja mungkin yang memiliki rasa bangga. Orang tua pun di rumah pasti akan memiliki rasa bangga di saat melihat anaknya masuk di kampus terbaik, masuk di kampus impiannya. Ya. Begitu ya. Baik. Itu kalau dari Rajendra. Selanjutnya dari Diota nih. Kira-kira pertama kali yang Diota rasakan apa saat menginjakan kakinya di PIP Semarang? Kalau dari saya pribadi, simpel saja. Saya tarik nafas, lalu saya mengatakan, finally we can do it. Simple, tapi menunjukkan rasa bangga atas perjuangan yang sudah dilalui ya. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Rajendra dari Pekalongan, masuk ke PIP Semarang berarti dari keinginan sendiri. Tentunya Pak. Cita-cita yang memang dari lama ingin dilakukan. Begitu juga Diota. Betul. Keinginan sendiri. Betul. Ada sebelumnya background kalian dari keluarga pelaut mungkin yang mungkin mendorong kalian untuk termotivasi nih mau jadi seorang pelaut dan masuk ke PIP Semarang? Kalau saya sendiri, saya belum ada keluarga pelaut ya Pak, karena walaupun saya tinggal di Pekalongan yang notabene mata pencariannya adalah seorang nelayan, namun ayah ibu saya justru lebih suka bekerja di kebun. Oke. Tidak seperti yang ada di laut. Oke, itu dari Rajendra. Ya. Kalau dari Diota? Jadi saya adalah salah satu anak yang baru kali ini jadi seorang pelaut. Apalagi kan saya sendiri juga perempuan. Melahirkanlah generasi jadi seorang perwira angkatan laut. Nah ini akan nyambung ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalian menggambarkan perbedaan kalian, kehidupan kalian yang sebelumnya tidak ada background dari keluarga pelaut, kemudian masuk ke sekolah pelayaran ke PIP Semarang, dan bagaimana kemudian hal-hal itu ataupun yang membentuk kalian di PIP Semarang kemudian membawa kalian menjadi pribadi yang berbeda dari sebelum masuk PIP Semarang? Perbedaannya sangat signifikan ya Pak, karena saya juga SMA-nya bukan merupakan SMA pelayaran, jadi pengenalan ilmu-ilmu baru di lingkungan PIP Semarang ini awalnya sangat membuat saya kaget ya, otomatis karena saya SMA itu jurusan MIPA
dan ayah ibu saya mencari mata pencaharian di kebun dan tidak ada hubungannya sama laut. Jadi ini menjadi tantangan bagi saya tersendiri untuk menjadi lebih baik. Luar biasa. Kalau dari Diota? Tantangan terbesar adalah salah satu anak perempuan yang harus dididik menjadi kuat. Salah satunya menjadi seorang pelaut, apalagi di laut seorang perempuan itu jarang, apalagi seorang kapten. Jadi itu adalah tantangan terbesar saya. Tantangan terbesar di saat dari lingkungan yang tadinya tidak ada latar belakang sebagai pelaut, kemudian masuk ke sekolah yang membentuk kalian akan menjadi seorang perwira transportasi laut. Betul. Nah, tantangan terbesar apa pertama kalian hadapi di saat kalian masuk ke PIP Semarang, dibentuk untuk menjadi seorang pelaut? Tantangan terbesar saya ketika saya masuk di PIP Semarang adalah yang pertama mungkin dimulai dari waktu. Apalagi di sini dituntut untuk dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain harus sesuai pada jadwalnya. Betul. Sudah terjadwal. Yes. Jadi seperti itu sih menurut saya. Mungkin Jendra ada penambahan atau Dari Jendra nih. Kalau saya sendiri, karena saya sudah biasa belajar di rumah dan melakukan hal apapun yang saya suka, jadi untuk masuk tantangan di PIP sendiri itu sangat berat, karena kita di sini bersama teman-teman, di sini ramai-ramai dengan teman-teman, jadi tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Kayak misalnya kamu suka nyanyi gitu ya. Iya. Suka nyanyi yang tadinya nyanyi di rumah bebas senang hati gitu. Tiba-tiba saat masuk asrama, waduh ini kan jadi tinggal bareng dengan teman-teman yang baru. Kalau saya nyanyi nanti suara emas saya ketahuan sama mereka, repot saya. Gitu kan. Jadi kebiasaan itu yang kemudian mengubah kamu untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Begitu ya? Baik. Kalau dari wajahnya sih memang wajah-wajah penyanyi sih Sobat Maritim ya. Kalau dari tadi suara yang dia keluarkan sih memang suaranya suara-suara emas. Nanti boleh mungkin habis kamera mati kamu nyanyi ya. Tapi setelah kita keluar dulu, kita keluar dari belakang, kamu nyanyi sendiri di sini. Gak apa-apa ya? Ketawa aja. Jadi yang mereka tuh kaku ketawa karena mungkin memang pertama kali teman-teman Maritim semua, Sobat Maritim, saat mereka masuk ke depan kamera. Jadi bisa teman-teman maklumi juga ya. Oke, siap untuk pertanyaan berikutnya? Siap. Yes, di saat kalian menjadi seorang taruna ataupun kadet, apalagi angkatan 61 yang baru, pasti ada rasa rindu rumah. Betul. Rindu masakan mama. Mungkin rindu teriakan ayah kalian saat membangunkan kalian di pagi hari. Kemudian bagaimana kalian saat sudah tinggal di asrama? Tidak punya kehidupan pribadi yang dalam artian sudah tinggal dengan teman-teman dalam satu dormitori rame-rame. Bagaimana kalian mengobati rasa rindu terhadap rumah? Kalau mengobati rasa rindu, tentu saya ada beberapa teman atau senior yang juga memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Terutama pada saat pertama kali saya berada di asrama, saya sangat rindu dengan rumah. Dan kakak asuh kita seperti senior itu selalu mengatakan bahwa untuk menjadi lebih baik itu bukan hal yang mudah, dan keluar dari zona nyaman itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi seorang yang ingin beranjak dewasa, seperti dari SMA ke kuliah ini memiliki tantangannya tersendiri. Kalau dari Diota sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, pasti kita semua homesick ya, kayak. Betul. Tapi di sini kita ada penggantinya, yaitu Bim Sutar sama Bim Sutir. Selain dari kakak senior sendiri, kita di sini ada Bim Sutar dengan Bim Sutir juga. Untuk pengasuh kalian di Betul. asrama. Dan sebenarnya kalian tidak perlu merasa homesick ya, karena orang tua kalian pun di saat kalian tinggal di kampus, kayak saya pun, saya bisa menjadi orang tua kalian. Betul. Saat misalnya kalian butuh teman untuk curhat, kalian bisa curhat ke dosen kalian, Betul. ataupun ke pegawai-pegawai PIP yang lain. Ke saya juga bisa. Rajendra misalnya mau curhat terkait keluhan dia ataupun kegelisahan dia di saat dia ingin bernyanyi tapi tidak bisa bernyanyi di dalam asrama. Itu bisa diceritakan, nanti kita bisa ke studio, kamu bisa nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Jadi nggak usah
kemudian merasa kalian jauh dari rumah kalian sendiri, tapi saat datang ke PP sudah ada orang tua asuh, ada kakak-kakak tingkat juga yang kemudian mengayomi, Betul. ada juga pegawai-pegawai lainnya. Nah, kemudian ada perubahan dari kebiasaan kalian nggak dari sebelum masuk ke PIP yang kemudian paling susah untuk diubah? Semisalnya dari Rajendra, contoh ya, waktu di rumah seneng nih bangun siang, tapi setelah masuk di PIP ternyata harus disiplin waktu. Ya. Nah, itu kan ada kebiasaan yang harus diubah, dan itu mungkin sebagian orang akan merasa susah. Nah, dari kalian ada nggak kebiasaan yang tadinya sudah menjadi daily aktivitas atau kebiasaan harian kalian, kemudian di PIP Semarang ternyata kalian harus harus diubah? Pastinya ada ya. Salah satunya adalah menaruh jaket atau menaruh sabun mandi atau yang lain ke dalam tempat yang semula. Jadi di PIP Semarang ini kita dididik untuk di sini loh tempat yang seharusnya, di sini loh semulanya. Mendisiplinkan untuk kemudian membangun karakter yang teratur. Betul. Kalau dari Rajendra? Kalau dari saya sendiri, tantangan terbesar ya tidak bisa jalan-jalan tentunya ya, karena pada saat waktu pendidikan di PIP Semarang 4 bulan ini kita berada full di dormitory atau di lingkungan PIP Semarang. Latar belakang saya sebenarnya saya suka traveling, saya suka jalan-jalan, dan pada saat 4 bulan ini kami berada di PIP Semarang, di lingkungan PIP Semarang yang hampir setiap hari kita lihat itu saja, dan itu menjadi tantangan sendiri bagi saya seorang petualang atau seorang yang suka traveling, Yang suka keluyuran mungkin ya, yang suka jalan-jalan kemana-kemana, tiba-tiba tinggal di asrama, harus menetap 3-4 bulan dengan lingkungan yang bisa dikatakan monoton itu saja. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan juga mungkin untuk Sobat Maritim semua. Kalian datang dari berbagai latar belakang. Betul sekali. Ada mungkin kalian ketemu teman-teman yang datang dari Jawa Barat, ada yang datang dari Jawa Timur, dari Sumatera, Kalimantan, bahkan mungkin dari Indonesia Timur. Nah, dengan latar belakang yang berbeda seperti itu, kalian dipertemukan di PP Semarang, tinggal bersama di dalam asrama. Bagaimana kalian kemudian mengadaptasikan diri kalian dengan lingkungan yang kemudian multi culture seperti itu? Sebenarnya semua itu akan menjadi terbiasa karena kita sudah mengenal lama. Kalau awal-awal mungkin dapat dikatakan kita culture shock. Awalnya memang kaget, namun setelah kita menjalani sekitar 4 bulan di PIP Semarang di dormitory yang sama, kita harus mulai beradaptasi dengan mereka. Ya, jadi teman-teman awal ya memang pada saat pertama kali kita di sini teman-teman yang satu daerah, karena memiliki bahasa yang sama, memiliki pemikiran yang sama, dan pada saat mulai berjalannya waktu kita mengenal orang-orang yang dari berbagai daerah. Jadi udah punya teman dari luar Pekalongan atau Jawa Tengah? Tentunya. Coba sebutin satu daerah temanmu yang menurut kamu paling jauh. Menurut saya paling jauh itu ada Lalu Yala Pratama. Beliau dari Nusa Tenggara Barat. Beliau berarti usianya sekitar 41 tahun. Tidak. Saya berusaha menghormati. Siap, mantap. Itu hasil bentukan dari PIP Semarang. Mereka dibentuk karakternya untuk menjadi pribadi yang bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat karakter PIP Semarang. Luar biasa. Dilanjut dari Biota. Selain beradaptasi adalah kita jadi tahu, oh ternyata Indonesia tuh sebesar ini dan wow ini. Wow ini. O-nya berapa itu? Wow. Secukupnya, Oh, menyesuaikan. Oke. Jadi kita jadi yang seharusnya kita stuck sama teman satu daerah gitu ya. Jadi kita jadi bisa berbaur dengan yang lain. Jadi oh ternyata saya tipenya nggak sama yang ini aja. Jadi kita sendiri juga tidak bisa bergantung dengan satu teman daerah aja gitu. Malah justru di saat kalian datang ke PIP bertemu dengan rekan-rekan dari berbagai macam daerah, harusnya itu bisa menambah satu relasi kalian dengan rekan-rekan dari luar daerah. Kemudian kedua, pemahaman kalian terkait budaya ataupun kebiasaan orang-orang ataupun rekan-rekan kita dari luar daerah.
selain kalian datang ke PP Semarang untuk menempuh pendidikan, tapi kalian datang juga untuk kemudian mempelajari budaya-budaya, karakter-karakter dari rekan-rekan yang berasal dari daerah-daerah yang lain. Nah, pelajaran paling berharga apa sih yang kalian dapatkan selama kalian menempuh pendidikan sampai saat ini di PP Semarang, dan bagaimana PP Semarang itu membentuk kalian menjadi karakter-karakter yang seperti sekarang ini? Pelajaran yang dapat saya ambil, karena kita semua laki-laki dan dari berbagai daerah, kesabaran itu menjadi poin penting, Pak. Karena kita harus mengerti bagaimana sifat-sifat orang yang berasal dari berbagai daerah. Kita harus lebih memahami beliau, kita harus lebih mengerti apa yang dimaksud beliau, begitu. Sabar ini menjadi poin penting. Seperti itu. Berarti PIP untuk Rajendra mengajarkan menjadi pribadi yang lebih sabar. Itu mungkin dari sisi saat dia kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dari culture yang berbeda. Nah, tapi kalau dari segi karakter pendidikan, coba dari Diota yang menjelaskan bagaimana PIP mengubah Diota menjadi pribadi yang seperti sekarang. Ya, jadi selain bersabar, salah satunya adalah saling menghormati. Karena di Indonesia ini selain bersabar, menghormati satu sama lain atau apapun itu penting. Jadi menghormati satu sama lain nilai yang cukup penting sih menurut saya. Terus bagaimana dari kampus membentuk kalian menjadi karakter yang seperti tadi dijelaskan? Bagaimana kampus hadir kemudian membentuk kalian sebagai kadet-kadet yang baru menjadi karakter-karakter yang berkarakter seperti tadi? Karakter menjadi seorang yang lebih disiplin lebih condongnya, karena pada saat kita libur, pada saat hari-hari seperti biasanya, kita tidak bisa melakukan hal-hal apa yang kita inginkan. Jadi nggak bisa bebas, karena semua harus ada aturannya, dan kita harus percaya bahwa aturan-aturan itu yang membentuk kita menjadi seorang yang lebih disiplin, menjadi seorang yang lebih dewasa, mempersiapkan kita untuk bekerja di luar kampus. Tentunya lebih condong ke kapal. Pada saat kita di kapal, kita harus seperti apa, itu sudah dijadwalkan di PIP Semarang, sudah direncanakan di PIP Semarang. Berarti memang mendisiplinkan betul-betul untuk menjadi nanti pribadi yang tangguh. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Diota. Bagaimana keseimbangan antara kegiatan akademik, pelatihan fisik, dan waktu yang dimiliki saat menjadi kadet? Tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Rajendra terkait dengan dia tidak mungkin waktunya dia di saat liburan tidak sepenuhnya miliknya dia lagi. Betul. Tapi memang miliknya kampus yang kemudian digunakan untuk membentuk karakter dari kadet itu sendiri. Nah, dari Diota sendiri bagaimana keseimbangan antara kegiatan akademik selama pembelajaran, kemudian kegiatan pembentukan fisik, entah itu baris berbaris, entah itu apel, dan juga tentang waktu luang yang kamu punya? Di PIP Semarang ini sudah ada yang namanya KHT. Di mana ada KHT itu, dari mulai kita bangun sampai kita kembali tidur di malam hari, itu sudah tertata atau sudah diatur gitu diatur. Ya, diletakkan Betul. gitu ya. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus tertib tentang aturan yang sudah ditentukan. Dijawab bersama-sama. Kira-kira kegiatan apa yang paling kalian nikmati selama menempuh pendidikan di PP Semarang? Untuk pengalaman yang paling mengasihkan ya, karena saya tidak pernah atau tidak memiliki latar belakang seorang pelaut, pada saat praktek menggunakan televisi atau emulator yang ada di fasilitas di PIP Semarang, ini menjadi hal yang baru dan sangat mengasihkan bagi saya. Karena jujur saja saya belum pernah naik kapal, bagaimana itu berada di dalam sebuah dek yang kita mengoperasikan kemudi kapal, dan itu menjadi pengalaman yang baru, menjadi pengalaman yang sangat saya suka di PIP Semarang. Pengalaman pertama gitu ya. Dan itu Dan sangat langsung favorit. Rajendra favoritkan berarti saat ini. Iya. Kalau dari Diota? Sebetulnya hampir sama. Mungkin saya menambahkan sedikit saja, yaitu mungkin dimulai dari pengalaman, dimulai dari bangun pagi. Setelah bangun pagi, kita ada apel dan ditutup dengan apel. Bangun pagi apel, sebelum tidur apel. Betul. Kamu suka dengan kegiatan itu? Karena walaupun rada
capek, tapi itu suatu hal yang baru buat saya. Dan menikmatinya. Sangat menikmati. Pak Jendra juga menikmatinya. Tentunya. Kelihatan dari wajahnya, jangan tertekan gitu. Pasti sangat menikmatinya, karena itu sudah menjadi habit yang memang dibentuk, walaupun pasti awalnya seperti saya bisa katakan mungkin berat gitu menjalaninya. Tapi ya lambat laun seiring berjalannya waktu, malah dari tadi kegiatan yang dianggap berat menjadi kegiatan yang kemudian disukai. Betul. Kegiatan yang ternyata saya belum pernah nih ngelakuin ini nih di luar dari kehidupan saya di PP Semarang. Tapi setelah saya masuk ke PP Semarang, harus apel, bangun tidur apel, sebelum makan apel, bahkan mau istirahat harus apel juga. Itu menjadi kebiasaan yang saya harus menikmati proses ini, karena ini juga menjadi salah satu bagian yang bisa membentuk karakter kalian. Betul. Nah, ada nggak kegiatan di luar dari kampus yang kalian rindukan? Kalian sudah masuk ke PIP, memiliki kehidupan yang memang dijadwalkan. Ada nggak sih hal yang kalian rindukan di saat kalian tinggal di luar? Untuk hobi saya sebenarnya kan saya lebih suka ke pegunungan yang atau datarannya lebih tinggi. Dan pada saat kita di Semarang ini, kita diajarkan untuk sedikit di permukaan laut, tidak jauh dari permukaan laut. Jadi entah dari suhu, entah dari udara yang hirup pada saat kita di atas permukaan laut, seperti di gunung atau di bukit, ini tidak bisa lagi kita rasakan pada saat di PIP Semarang. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan di laut, ya. Kita tidak bisa lagi menghirup udara segar yang ada di pegunungan, walaupun akan ada pengalaman-pengalaman baru pada saat kita melakukan pekerjaan di laut atau praktek lapangan di laut. Jadi mungkin menyambung dari Rajendra Buaya, Boleh. dengan kehidupan seorang pelaut nih, pastinya kita bakal rindu keluarga. Nah, itu salah satunya, dan mungkin kebersamaannya, mulai dari makan bareng atau mungkin nyanyi bareng, itu yang bakal kita rinduin gitu sih. Itu yang kalian rindukan selama kalian tinggal di PP Semarang. Nah, tapi kan tidak perlu khawatir, karena kalian juga sebentar lagi, mungkin di saat YouTube ini tayang, Karet-Karet 61 ini sudah melakukan inaugurasi, sehingga mereka juga sudah memasuki masa liburan, dan kalian akan melepas rindu bersama keluarga kalian. Dan tentunya kegiatan-kegiatan yang tadinya terbatas dilakukan, kegiatan positif ya, seperti tadi traveling, ataupun mungkin jalan-jalan untuk melepaskan penat ke atas gunung atau ke daerah-daerah yang mungkin tidak bisa dilakukan saat di PP Semarang. Mereka sudah bisa lakukannya tentu bersama dengan keluarga mereka. Nah, di ujung dari podcast ini, ada nggak pesan-pesan kalian yang ingin kalian sampaikan untuk adik-adik kalian, calon-calon kadet Angkatan 62 yang mungkin nanti akan masuk ke PP Semarang, ataupun ada sobat maritim? Mungkin kita nggak tahu nih, ada sobat maritim yang mungkin tadi belum kepikiran nih, kampusnya di mana ya? Kira-kira aku harus masuk kemana ya? Mau melanjutkan sebagai apa ya? Nah, kalian bisa nggak kasih 1-2 kata untuk mereka? Jadi dari saya sendiri, jangan lupa siapin mentalnya, jasmaninya, apalagi dari kesehatannya, karena di sini yang paling penting adalah kesehatan dan juga kecerdasan. Dari Rajendra. Untuk hal yang perlu disiapkan saat masuk di PIP Semarang tentunya mental ya, karena mental yang ada pada saat kita di SMA dan kita saat ini ada di PIP Semarang ini sangat jauh berbeda. Dimana di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini kita harus lebih fokus kepada masa depan kita. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang hanya membuat kita senang saja, tapi juga berguna bagi masa depan tentunya ya. Kita harus lebih terdidik agar lebih profesional pada saat kita berada di atas kapal. Bagaimana kalian melihat masa depan kalian di saat kalian masuk ke PP Semarang? Baik, karena banyak alumni juga yang sukses dimulai dari PIP Semarang, jadi saya yakin bahwa dengan saya mendaftarkan diri di PIP Semarang, ini menjadi prospek masa depan yang cemerlang, di mana PIP ada salah satu perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan pada saat kita lulus setelah di PIP Semarang ini menjadi tidak
begitu sulit ya, karena kita juga sudah pernah melakukan praktek lapangan, kita juga difasilitasi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan. Jadi saya rasa ini menjadi batu lonjakan yang sangat tinggi untuk menjadi seorang pelaut tentunya. Jadi awal langkah yang baik ya. Iya. Kalau dari Diota? Jadi mungkin tambahan sedikit aja ya. Boleh banget. Selain melahirkan generasi yang cemerlang, PIP Semarang juga mempunyai alat-alat yang canggih. Jadi kita tidak perlu bingung mau belajar materi ini memakai apa, materi itu dengan apa, karena di PIP Semarang sendiri sudah memberikan fasilitas yang canggih gitu. Ya, maksimal untuk membantu kalian selain dari segi karakter, tapi kepandaian pun terkait dengan teori, dengan praktek itu pun kalian dibentuk secara maksimal di PIP Semarang. Betul. Satu kata terakhir, apa yang ingin kalian raih, entah itu sebagai seorang kadet selama menempuh pendidikan di kampus ataupun di luar dari kampus itu sendiri? Ya, tentunya dengan fasilitas yang ada di PIP Semarang, saya harap saya dapat berkembang menjadi seorang yang lebih baik tentunya, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena saya prodi nautika, jadi saya harus lebih mengenal cara mengemudikan kapal, mengoperasikan kapal, mengatur muatan, dan fasilitas yang ada di PIP Semarang tentunya harus kami gunakan semaksimal mungkin tentunya. Jadi saya harap saya menjadi seorang yang lebih baik dan lebih profesional di atas kapal. Dari Diota, satu kata terakhir, apa yang ingin kamu raih? Satu kata nih. Satu kalimat deh. Satu kalimat ya. Yang pastinya satu kalimat yang saya raih di masa depan adalah yang paling penting membahagiakan kedua orang tua saya. Karena itu adalah fondasi yang paling utama di mana saya bisa berada di sini sekarang dan menjadi mungkin baru menjadi tunas ya, mau mekar besok-besoknya. Lalu mungkin selain membahagiakan orang tua, di situ saya harus ingat bahwa perjuangan mereka besar sekali untuk menyekolahkan saya di sini. Bukan begitu? Ya, tentu. Pasti dong. Perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua untuk bisa membuat kalian sampai duduk di tempat ini dengan status sebagai kadet PIP Semarang pasti bukan perjuangan yang mudah. Betul. Apalagi dengan latar belakang yang mungkin tidak ada basic dari pelaut, kemudian memberikan jalan kepada anaknya untuk masuk ke PIP Semarang, tentunya harapan orang tua besar untuk kalian. Betul. Dan kalian pun sebagai kadet 61 jangan mengecewakan orang tua kalian, harus membuat bangga orang tua kalian, membuat bangga orang-orang yang kenal dengan kalian, teman-teman kalian, dan maksimalkan waktu kalian di PIP Semarang untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, untuk bisa kenal dengan orang sebanyak-banyaknya, dan tentu untuk bisa membentuk kalian menjadi karakter ataupun pribadi yang lebih baik di saat sudah lepas dari PIP Semarang. Oke? Baik. Bisa? Siap, bisa. Oke. Nah, Sobat Maritim, di ujung dari obrolan kita pada kali ini, kita belajar bahwa adaptasi bukanlah hal yang mudah. Adaptasi perlu proses, adaptasi perlu waktu. Namun semua itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di saat kita mau setia, di saat kita mau mengikuti proses yang ada. Menjadi pribadi yang memiliki karakter, seperti kadet-kadet di sebelah kiri saya, menjadi pribadi yang berintegritas, dan menjadi pribadi yang siap untuk membangun Indonesia ke depannya. Begitu, terima kasih untuk adik-adik, untuk Rajendra, untuk Diota sudah berbagi kesan dan juga cerita dengan Sobat Maritim semua yang ada di rumah. Semoga dari kata-kata dari obrolan kita bisa juga menjadi inspirasi untuk kadet-kadet di bawah kalian di angkatan 62 tentunya. Oke, itu saja untuk podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan untuk Sobat Maritim semua. Akhir kata, salam pro prestasi. Pro prestasi. Kita bisa luar biasa. Anti kekerasan, zero violence.